Bab 494 Perusahaan transportasi yang memiliki pemilik. Crystal City of Secrets, Istana Rahasia Bawah Tanah. 4 berkas cahaya turun ke alun-alun di depan Istana Rahasia Bawah Tanah, lampu memudar untuk mengungkapkan Si Feng dan 3 anggota partainya. Namun, kemunculan tiba-tiba kelompok Si Feng tidak menarik perhatian banyak pemain di dekatnya, perilaku mereka membuat kemunculan tiba-tiba pemain di alun-alun adalah hal yang biasa. Pusing menyerang pikiran kelompok berempat ketika mereka pertama kali tiba di kota, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk pulih dan melihat dengan jelas pemandangan di depan mereka. Jadi, ini kota rahasia kristal? Desolate Fury, Laroja, dan Cross terkagum-kagum saat melihat berapa banyak pemain yang berjalan di jalanan di sekitar mereka. Meskipun Paros Town memiliki populasi pemain yang cukup besar, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Crystal City of Secrets. Tidak hanya Crystal City memiliki populasi pemain yang jauh lebih besar, tetapi para pemainnya juga memiliki level yang sangat tinggi dan latar belakang yang kuat. Pada pandangan pertama, sebagian besar pemain yang berjalan di jalan-jalan Crystal City berada di atas level 150. Itu jauh lebih tinggi daripada mereka bertiga, yang masih tertahan di level 145. Selain itu, dengan lambang persekutuan yang dikenakan para pemain ini, masing-masing dari mereka berasal dari kekuatan hegemonik tingkat atas, paling tidak. Beberapa dari mereka bahkan mengenakan lambang persekutuan dengan kekuatan pseudo-apex. Sebaliknya, hanya sebagian kecil dari populasi pemain kota Paros yang berasal dari kekuatan hegemonik tingkat atas. Sebagai pemain yang berasal dari kekuatan hegemonik biasa, Desolate Fury, Laroja, dan Cross merasa asing di Crystal City of Secrets. Si Feng, di sisi lain, tidak terlalu memikirkan pemandangan di sekitarnya. Selama kehidupan sebelumnya, Crystal City of Secrets adalah salah satu dari 7 kota besar alam abadi. Masing-masing dari 7 kota ini dapat menyaingi seluruh realm dengan sendirinya. Meskipun akses ke Crystal City baru tersedia untuk pemain baru-baru ini, potensinya sudah jelas untuk dilihat semua orang. Oleh karena itu, wajar jika begitu banyak kekuatan berkumpul di sini. Guild Leader Black Flame, apakah kita benar-benar akan tinggal di sini mulai sekarang? Cross hanya bisa melihat ke arah Si Feng, merasa sedikit gugup. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama di alam abadi, kekuatan Si Feng menjadi jelas bagi mereka bertiga. Di mata mereka, dia tidak berbeda dengan eksistensi legendaris. Oleh karena itu, mereka bertiga telah memutuskan untuk mengikuti Si Feng. Mereka bahkan telah bergabung dengan Asura Mercenary Alliance yang disebutkan Si Feng. Namun, meskipun mereka bertiga telah berhasil mempelajari teknik pertarungan emas, sebagai individu yang berasal dari kekuatan hegemonik, mereka tahu bahwa kekuatan hegemonik tingkat atas bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Lagi pula, kekuatan pemain tidak hanya ditentukan oleh standar tempur dan teknik bertarung mereka. Ada juga faktor lain, seperti senjata, peralatan, keterampilan, mantra, DLL. Di kota di mana begitu banyak kekuatan hegemonik tingkat atas dan kekuatan pseudo-apex terkonsentrasi, pemain, independen, seperti mereka akan kesulitan bertahan hidup, bahkan jika mereka sangat terampil. Bagaimanapun, kekuatan hegemonik tingkat atas dan kekuatan pseudo-apex berada di bawah komando banyak ahli. Bagaimana seharusnya pemain solo atau kelompok kecil bersaing melawan kekuatan ini dalam mencari sumber daya penting seperti senjata dan peralatan, pencarian peringkat tinggi, dan keterampilan dan mantra tingkat tinggi. Sebelum pemain solo bisa mendapatkan salah satu dari sumber daya ini, berbagai kekuatan akan lama mengamankan mereka dengan tenaga mereka yang besar. Saya tidak melihat ada masalah menetap di sini. Untuk pemain yang dikelompokkan secara longgar seperti kami, dimanapun di alam abadi hampir sama. Sebaiknya kita memilih tempat yang mudah untuk mendapatkan harta karun rahasia. Kata Laroja, matanya penuh semangat juang saat dia melihat para ahli asal-usul yang kuat di sekitarnya. Kembali ke Starlight Realm, meskipun mereka dianggap sebagai teladan tak tertandingi dari kerajaan dan kekaisaran, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersaing dengan para ahli dari berbagai kekuatan hegemonik tingkat atas dan kekuatan pseudo-apex. Sekarang, bagaimanapun, mereka tidak hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu, tetapi mereka juga dapat bersaing dengan para ahli ini di garis start yang sama. Ini adalah keinginan Laroja selama bertahun-tahun. Kamu benar. Cross mengangguk, hatinya juga dipenuhi semangat juang. Sekarang setelah kita mempelajari teknik pertarungan emas, aku menolak untuk percaya bahwa kita tidak bisa membuat nama untuk diri kita sendiri di sini. Jangan terlalu khawatir. Si Feng memandang ketiganya dan tersenyum. Karena aku berencana untuk berkembang di kota ini, secara alami aku memiliki kepercayaan diri. Setelah berkata demikian, Si Feng memimpin ketiganya ke balai kota Crystal City. Crystal City of Secrets, balai kota. Logikanya, karena berbagai peta kota alam abadi baru saja dibuka, seharusnya tidak ada banyak kekuatan yang mampu membeli toko dan tanah berbagai kota NPC. Namun, balai kota Crystal City of Secrets tiba-tiba penuh dengan pemain, dan para pemain ini dengan panik memperebutkan tanah dan toko kota. Saya membeli plot nomor 96.
Aku akan mengambil toko kecil ini senilai 42 emas. Sialan. Siapa yang membeli plot yang saya minati? Ada lebih dari 10 loket di lantai pertama balai kota, dan ada antrean panjang di depan setiap loket. Pemandangan itu begitu megah bahkan si Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Guild Leader Black Flame, apakah Anda berencana membeli toko atau sebidang tanah? Desolate Fury bertanya sambil menoleh untuk melihat si Feng dengan heran. Hanya dengan mendengarkan percakapan di aula lantai pertama, Desolate Fury sudah tahu bahwa properti Crystal City sangat mahal untuk dibeli. Bahkan properti acak yang terletak di pinggiran kota dijual seharga beberapa lusin emas abadi, sementara properti yang terletak di pusat kota dijual seharga lebih dari 100 emas abadi. Bahkan kekuatan hegemonik biasa tidak akan memiliki uang untuk membeli properti Crystal City, jadi Desolate Fury sulit membayangkan bahwa si Feng, sendirian, dapat memiliki begitu banyak uang. Tidak. Menggelengkan kepalanya, si Feng berkata, saya di sini untuk membeli perusahaan transportasi. Perusahaan transportasi? Desolate Fury tertegun sejenak. Bahkan Leroja dan Cross mau tidak mau mengira mereka salah dengar si Feng. Bisakah perusahaan transportasi dibeli? Namun, si Feng tidak repot-repot mengklarifikasi kebingungan ketiganya. Sebaliknya, dia berjalan ke lantai 3. Balai kota memiliki 3 lantai. Lantai pertama disiapkan untuk pelanggan biasa yang tertarik membeli toko dan tanah kota. Lantai kedua disiapkan untuk pelanggan VIP, dan seseorang dapat membeli toko dan tanah berharga yang tidak tersedia untuk pelanggan biasa. Adapun lantai 3, itu adalah tempat di mana beberapa pemain akan menginjakkan kaki. Ini karena lantai 3 khusus menjual berbagai bangunan industri kota. Salam, pelanggan yang terhormat. Bagaimana saya bisa melayani Anda hari ini? Ketika si Feng tiba di lantai 3, dia dibawa ke sebuah kamar pribadi di mana level 200, peri tingkat 5 menyambutnya dengan senyum yang indah. Kemudian, elf perempuan itu melanjutkan. Kami berspesialisasi dalam menjual properti besar kepada pelanggan kaya seperti Anda, dan kami akan memastikan kepuasan Anda. Setelah berkata begitu, elf cantik mengeluarkan brosur tipis. Tanah dan toko yang tercatat di brosur tidak dapat ditemukan bahkan di lantai 2. Itu adalah daftar yang dirancang khusus untuk pemain yang membawa Eternal Gold dalam jumlah besar. Namun, si Feng bahkan tidak melihat brosur itu, memilih untuk bertanya langsung, berapa untuk perusahaan transportasi kristal rahasia? Apakah kamu yakin ingin membeli perusahaan transportasi kristal rahasia? Kecantikan elf memandang si Feng dengan sangat terkejut. Meskipun kantor transportasi kristal rahasia hanya terletak di pinggiran kota dan menempati area kecil, membelinya masih akan dikenakan biaya 850 emas. Selain itu, Anda perlu membayar biaya manajemen mingguan sebesar 300 emas. Seiring bertambahnya populasi kota ini, biaya pengelolaan juga akan meningkat. Penundaan pembayaran juga tidak akan ditoleransi. Jika Anda gagal melakukan pembayaran bahkan untuk seminggu, kami akan mengambil kembali perusahaan transportasi tersebut. Setelah mendengar kata-kata kecantikan elf, Desolate Fury, Leroja, dan Cross hanya bisa terkesiap. Harga 850 Eternal Gold mungkin adalah sesuatu yang bahkan tidak mampu dibeli oleh kekuatan Pseudo Apex saat ini. Belum lagi, bahkan ada biaya manajemen mingguan sebesar 300 Eternal Gold. Ini adalah pemerasan yang terbaik. Saya yakin, kata si Feng tanpa ragu. Ini 850 emas. Mari kita lakukan prosedurnya sekarang. Setelah melihat koin yang si Feng letakkan di atas meja, Desolate Fury dan yang lainnya benar-benar terpana, dan mereka tidak bisa tidak melihat si Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster. 850 emas abadi. Bagaimana mungkin ada orang yang memiliki uang sebanyak ini sekarang? Segera setelah si Feng menyelesaikan prosedur serah terima dan memperoleh hak manajemen perusahaan transportasi, para pemain yang saat ini mencari pencarian di perusahaan transportasi secara paksa diteleportasi keluar dari gedung. Pada saat yang sama, suara notifikasi sistem memasuki telinga mereka. Sistem, perusahaan transportasi kristal rahasia sekarang menjadi milik pribadi pemain. Pemain tanpa izin tidak diperbolehkan masuk.